Lambatnya artinya kecepatannya ya. Oke, kita tahu kecepatan itu adalah jarak per waktu, ya kan? Jarak itu biasa 1 meter, waktu berapa? Kalau kita kalau di fisika ngomong sekon. Oke ya, meter, ini sekon. Nah, saya tanya dulu, kalian tahu tentang gelombang apa ya? Selain periode, periode itu waktu yang dibutuhkan, berarti satunya sekon. Itu apa lagi yang kamu tahu? Frekuensi. Hah? Frekuensi. Apa? Frekuensi. Frekuensi. Frekuensi itu sepersekon. Satuannya hertz. Apa lagi? Yang ada di gelombang. Panjang gelombang, ya. Satuannya apa? Senti atau meter gitu ya. Amplitudo. Ini satuannya juga sama. Senti atau meter. Amplitudo. Nah, untuk kecepatan itu kamu bandingkan antara satuannya meter ini, lambdanya, dengan sekonnya. Jadi otomatis rumusnya kamu akan tahu bahwa kecepatan lambat bunyi itu adalah lambda per T atau lambda dikali F, karena T adalah super F. Ya, kalau misalnya V sama dengan lambda, T itu adalah super F. Tentu ini dibalik kan, dikali dengan F per 1 gitu ya, F per 1 bagi F per 1 ya, ini jadinya. Nah, sekarang yang ditanya adalah, kita udah tahu seperti ini, dalam 5 detik katanya dia naik turun 10 kali. Jadi ininya ada 10 kali. Ini ada 1 gelombang. Artinya kamu boleh ngomong naik turun 10 kali. Berarti 10 kali gini ya. Berarti kalau kamu anggap ini bendanya ini hayalan ya, ini hayalan. Jadi saya anggap. Berarti di sininya ada terjadi 10 kali dia naik turun. 10 kali naik turun berarti kan dianggap ada ini 1 kali gitu. Ngerti ya? Terus ini sama ini lagi naik turun kan? Ini 2 kali gitu. Kali. Oke, 1 kali naik turun berarti ada berapa ini? 10 kali naik turun. Arti ini saya hilangkan dulu ya, saya hilangkan dulu. Kalau ini ada berapa kali naik turun? Kalau dari kamu, misalnya ini sampai ini naik turun lagi, naik kembali. Naik kembali baru kita ngomong gitu ya. Sampai sini ya, berarti saya hapus. Dan baru kita ngomong naik turun 10 kali. Berarti sampai sini lah ya. Betul nggak? Betul ya, kalau itu namanya naik turun 3 kali. Betul. Naik turun 3 kali gitu ya. Ya kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Namanya naik turun 3 kali. Oke, itu berapa gelombang? Berapa gelombang menurut kalian? Kalau yang separuh ini saya masuk ke dalam, yang ini, aku masukkan ke sini, berarti dia udah lengkap lah ya. Ya, gitu kan? Berarti ini saya buang ya. Berarti ada berapa gelombang? Hah? 2,5. Betul? Ini 1 gelombang kan? Satu gelombang. 1 gelombang juga ada 1 gelombang 1 gelombang 1 bukit. Ini berarti setengah ya? Ya, 2,5 gelombang. Ngerti tak? Nah, 2,5 gelombang ini T-nya berapa? Waktunya bukan T-nya ya, maksudnya T kecil ya, bukan T periode ya. 5 sekon. Misalnya kalau saya ngomong itu, saya ngomong ini. Tapi kalau misalnya sesuai soal, kalau gitu 10 kali naik turun artinya apa?
10 kali. 10 kali naik turun. Kalau 3 kali naik turun, 3,5. 2,5. 10 kali naik turun. Oke, kalau misalnya kalian mau gambar, ya kalian gambar aja loh. Ya kan, kalau nggak usah besar-besar lah, gambar kecil aja kan. 1, 2, 3, saya hapus ini ya. 4, 5, 6. Artinya ada 10 puncak, 10 lembah, gitu ya. Betul gitu ya? Bentar ya. Sebenarnya nanti tinggal sepuluh. Oh, ada satu lagi tadi ya. Berarti saya kurang ya tadi ya. Oh, ini baru 2 kali ya. Berarti sampai sini lah, ya. Ya kan, ya, kan artinya, oh tadi sudah saya ini ya. Sudah saya pindah ya. Sudah pindah. Berarti sekali lagi di sini. 10. Jadi kalau yang ini saya pindah ke sini, lengkap. Dari ini saya tak perlu lagi di sini. Cuma nampak ini aja berarti. Berarti kalau saya hitung sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setengah. Nah ini sebetulnya bisa jadi dia tuh naik itu artinya, kalau ini kan bukan naik, harusnya mulai dari sini ya, artinya naik turun kan. Datar naik turun, harusnya ada di situ, harusnya begitu. Kembali ke nolnya. Ya, mungkin di sini saya boleh sambung, mungkin ini saya kalau sambung, ini artinya terbentuk gini lagi tuh. Oke, misalnya ya, saya bikin ini ya, sambung ya, saya sambung ya. Ini yang ini titik sini saya sambung. Berarti ini 10, ini 10. Harusnya gitu kan? Ya. Jadi dia mau naik turun sejak dia datar mungkin ya. Datar naik. Karena kenapa naik? Karena dia awal dari sini naik. Kalau dia di sini dari mana kita tahu dia naik? Kita tahu dia ini turun, kita nggak? Oh ya, bahasa Indonesia kayak gitu kan? Kalau saya awal dari sini, mendadak ke sini, ya namanya turun dong. Kamu kenal ini naik apa? Karena dari sini ya, naik, turun, gitu kan? Jadi, berarti kalau dia 10, berarti 10 gelombang dong, ya kan? Gitu kan? Karena sini kan dia gini tadi kan, ya kan? Berarti sampai 10 gelombang. Berarti sini 10 gelombang, lambdanya oke, ada 10 gelombang, ini waktunya 5 detik. Sampai sini 5 detik. 5 detik. Jadi lambdanya ada 10 biji. Nah, T-nya 5 detik. Bukan T periode ya. Nah, kita tanya lah. Berarti satu gelombang berapa? Tentu 10 dibagi 5. Berarti satu gelombang, panjang gelombang ya, ada 10 buah gelombang. Nah gitu lah, saya nggak boleh mengulangi gelombang. Berarti satu gelombang panjang berapa? Tentu 10 bagi 5 kan? Ini waktunya. Oh waktu ya, periode ya. Berarti periodenya tentu apa? 10 gelombang bagi 5 sekon. Betul? Karena periode ada waktu dibutuhkan satu gelombang. Betul? Berarti berapa? 2 1 sekon sih? 5 bagi 10 udah malah ya. Oke kan? 5 sekon bagi 10 buah. Berarti apa? Setengah sekon per buah. Gitu kan? Gitu kan? Berarti setengah sekon per buah.
Berarti ini T-nya. Berarti T di sini kita dapat adalah setengah sekon. T-nya setengah sekon. Cuma masalahnya panjang gelombangnya nggak ada. Oh, ada meternya. Oke, ini ada meter. Sini sampai sini 2 meter. Berarti ini lambdanya ya 2 meter panjang gelombang. Jadi, dia kasih gambar begini. Nah, yang gini itu 2 meter. Betul nggak? Gitu kan? Ini saya letak sini oke dong. Di satu gelombang kan? Yang ini saya letak di sini. Nah, ini saya hapus gitu. Satu gelombang ya. Satu gelombang 2 meter. Berarti V-nya adalah, ingat, kecepatan itu adalah meter per sekon. Panjang per waktu. Panjangnya ini waktu T. Berarti ini berapa? Jadi berapa? 2 meter. Bagi dengan, oke? Berarti ini 4 meter. Oke? Kalau cara logika kan gini, satu gelombang setengah detik. Berarti ini pasti setengah detik. Berarti ini 1 detik, ya kan? Ini 1,5 detik. Yang kita lihat kan ini kan, 1 detik kan? Nah, satu gelombangnya berapa di sini? Satu gelombangnya kan dia 2 meter, 2 meter. Nah, 1 detik berapa? Berarti 2, berarti 4 kan? 4 meter. Jadi panjang gelombang adalah panjang gelombang dalam 1 detik. Oke? Jadi kalau 10 naik 10 kali turun, berarti 10 gelombang dalam 5 detik. Kalau mau pakai rumus, panjang gelombangnya 2 meter, panjang gelombangnya. Saya salah nggak? Iya betul ya. Panjang gelombangnya itu 2 meter karena ditulis di dalam panjang satu gelombang 2 meter bagi dengan waktunya. Waktunya adalah setengah. Terjadinya satu gelombang berapa? Setengah detik. Periode itu apa? Waktu yang dibutuhkan periode waktu dibuat satu gelombang. Terus ini satu sini frekuensi. Saya nggak salah ngomongnya. Satu ini frekuensi. Jadi sebetulnya kalau saya anggap ini satu frekuensi, saya juga boleh tulis V sama dengan ini kali frekuensi. 2 dikali frekuensi itu apa? Apa? Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Ya? Banyak gelombang dalam 1 detik. 1 detik di sini berapa gelombang? 2 kan? Bisa kali 2. Ini benar. Dia boleh pakai frekuensi, boleh pakai periode. Frekuensi gimana Pak? Frekuensi adalah banyak gelombang dalam 1 detik. Nah, kalau dalam 1 detik berapa gelombangnya? 2. Nah, kecepatan adalah bisa seperti ini. Bisa 2 ya, bicara. Oke. Ini tentang gelombang fisika kelas 8. Ya, kelas 8 kalau salah ya. Enggak ya, kelas 9 ya. Kelas 9 atau kelas 8 ya? Kelas 8. Kelas 8. Oh. Kelas 9 enggak ada ya?
kelas 8, kelas 9 tentang elektro ya. Nah ini ada cermin, ini untuk kebumian nih. Nah padahal kan kayak anak SD gitu ya. Ya. Mana yang bener? Nggak salah kan? Jangan-jangan Franky salah. Franky kalau jawab, jangan-jangan salah kan gini. Hah? Lu lihat betul-betul lah. Saya ngomong salah, dia langsung salah gitu. Sharon pun langsung bingung. Sharon jawabnya apa? Ya lah A. Masa nggak itu? Nah, lensa. Ini lensa paling banyak ya, kalau tak ngerti. Ini adalah lensa cembung. Lensa cembung. Biasanya kalian kalau nggak ada UN ini semua, nggak ada ilmunya menjadinya. Oke, saya sering ngomong konsepnya itu dari cermin cekung. Karena ini yang paling logis gitu. Paling logis itu tentang cermin cekung. Cermin cekung tahu ya? Yang kayak sendok itu. Tahu kalian pernah apa? Sendok untuk colok apa? Yang bulat-bulat itu untuk es krim ataupun untuk semangka yang jadi bulat-bulat itu. Ya kalian kalau nanti lebaran pasti ada coklat bikin itu kan ya? Ya? Itu seger banget tuh kalau buka puasa. Oke, jadi konsepnya cermin itu, yang cermin yang begini, saya nggak begini ya cerminnya ya, karena saya nggak bisa bikin. Harusnya kan kita bikin 3 dimensi gitu ya, ya, gitu ya. Dia itu kayak sendok punya gitu lah, gitu ya. Atau kayak parabola, tapi kalau parabola kan dia juga cekung banget. Ini ya mirip parabola, tapi parabola dikasih apa namanya? Kalian pernah lihat nggak di YouTube atau apa? Ada orang parabola gini, terus di sini kasih cermin-cermin gitu, yang kita katakan, kan? Terus di sini dia kasih ini, dikasih ini, terus dikasih gini, terus ini untuk masak, ini dikasih wajan. Ada yang juga di masak air gitu, dikasih gini, nanti dikasih apa sih namanya? Poci gitu, kan? Nah, ini nanti sinar matahari semuanya arah ke sini gitu, kan? Dia panas dia langsung. Jangan ini loh, ini matahari ini bisa, ini panas banget loh. Ini batu, kalau bilang ini batu bisa meleleh loh. Jadi kayak magma yang merah-merah yang kalian keluar itu. Ini ngeri banget loh. Kalau betul-betul ini fokusnya di sini ya. Nah, sifat inilah yang paling gampang kamu ingat dengan cara lensa ini. Nah, itu. Jadi nanti ini kali ini mirip. Dia nggak pakai hafal gitu. Nah, oke, kita lihat. Sini ada F-nya, ini ada R-nya. R berarti kelengkungan, jari-jari, oke? Jadi kalau kamu bikin sebuah ini jari-jarinya seperti gini, ini jari-jarinya gini, gini, gitu, ngerti ya, gitu. Nanti fokusnya bukan di sini, fokusnya setengah dari jari-jari. Ya, setengah dari jari-jari, fokusnya itu di sini, setengah dari jari. Jadi nanti semua itu lewat sini. Nah, dengan konsep seperti ini, nah itu dia. Kalau ada cahaya matahari datang, kamu anggap cahaya matahari ya, ngerti ya? Biar lebih gampang gitu loh, saya nggak usah ngomong aneh-aneh. Kalau ada cahaya matahari, misalnya saya anggap di sini beberapa sifatnya ya. Cahaya matahari emas ini, tadi yang parabola itu, dia akan langsung ke sini kan? Fokus ya. Fokus, sorry ya. Fokus. Betul gitu ya. Oke? Itu sifat yang pertama. Sifat kedua, kalau misalnya ada mataharinya yang pengarahan saya tidak pas ke dia, ya, nah, dia akan begini. Yang lewat ini
akan dipantulkan lurus gitu. Oke. Yang ketiga, sifat yang ketiga, yang hijau. Yang ketiga, yang sini, yang lewat yang R tidak diapa-apakan. Nah, di gini, tetap di R. Nah, tiga nih. Nah, karena dia akan pantulkan seperti itu. Ini kita ngomong cermin cekung ya. Nah, sifat ini mirip dengan ini. Cuma bedanya apa, Pak? Kalau ini dipantulkan, kalau ini lensa kan cahaya tembus ya. Ini kita ngomong diteruskan, nggak dipantul. Jadi kalau yang ini sama, berarti ini sama. Apa? Ini R-nya berapa? F-nya berapa sih? Benda terlihat di balik lensamu seperti ini. Benda bayangan. Oh, dia sudah kasih tahu gitu ya. Oke. Saya nggak ngomong ini, saya akan ngomong sifat yang lensa cembung. Sifat lensa cembung yang kita ngomong seperti ini lensanya. Nah, begini, ini titik lengkungan. Ini F, ini R. Ini F, ini R. Kok bisa kok ada dua R, Pak? Lah, lengkung sini kan R juga kan? Lengkung sini kan R kan? Lengkung sini kan apa? R-nya mana? R-nya ini kan? Jadi makanya dua R. Oke? Sudah ya? Jadi untuk lensa ada dua R. Oke. Sama seperti tadi, kalau ada sinar yang lurus datang, ini sampai sini ya. Kalau tadi dipantul ke sini ya, oke, ke sini ya, betul. Artinya enggak, ini ke sini, ke F yang ini. Bedanya situ aja. Oke, beda di situ. Oke, selanjutnya kalau yang apa? Ke F ya, ke F. Kalau berarti ini ke F ya, berarti ini ke F. Kalau F berarti lurus. Dia teruskan gini ya, lurus. Oke. Selanjutnya adalah kalau ini lewat R, kalau ini enggak. Kalau ini lewat titik pusat, bedanya di situ aja. Kalau sinar yang lewat titik pusat, ini tidak diapa-apakan. Tidak diapa-apakan. Lurus aja. Oke? Ini sifatnya udah ya. Nah, garis-garis inilah yang membentuk suatu benda. Contoh, tolong ya, ini kalau kalian enggak ini kesulitannya lumayan sih. Misalnya ada sebuah yang lensa cekung. Ini F, ini R. Ada benda yang letaknya di sini. Letak di sini. Cahaya tentu akan terus ke dia dong, kena, ngerti ya? Cahaya akan datang seperti ini, karena atasnya kepalanya gitu. Ya, yang ini kan nggak tembus, tentu pas di sini lah tembusnya kan, gitu. Oke ya? Yang benda yang ini yang tak tembus itu lah nanti ada bayangannya tercipta, ngerti ya? Kita tuh melihat bayangan, ngerti gak? Gitu. Jadi kalau saya bisa lihat kamu itu karena ada bayang kamu di belakang mata saya. Jadi kita tuh lensa cekung. Ya. Sini ada Audi sedang duduk gitu kan. Gila. Ada Audi di situ. Ini karena lensa saya sangat kecil gitu lensa saya. Nanti dia harus jatuh ke fokus saya nih, fokus. Terus dari sini nanti ke sini. Katakanlah di luar di sini ada lensanya di sini ya. Ini kecil banget gitu dia. Nah, di sinilah nanti mata saya. Ini yang kita tengok bola mata kita. Kalau jatuhnya pas di sini, oke, berarti mata kita normal. Jadi ada bayangan si Audi di sini terbalik.
Ya, tapi terbalik. Kenapa? Karena bayangan ini jatuhnya ke sini karena ada rumusannya atau praktek mereka mengatakan berdasarkan 3 garis sinar itu. Nggak aneh-aneh gitu. Kalau misalnya jatuhnya di sini, berarti kita rabun dekat. Kalau jatuhnya di sini, rabun jauh. Ini rabun jauh, ini rabun dekat. Kalau jatuhnya titik kita itu bukan di sini, ternyata jatuhnya di sini, sedangkan mata kita masih di sini, nggak kena gitu. Nah, ini namanya rabun jauh. Nah, kalau dia melewati ini, rabun dekat. Ini biasa orang tua. Kok bisa gitu, Pak? Karena bentuk lensa kita ini bukan dari kaca, dia dari sejenis kayak gel gitu, kayak permen yang kamu bisa pencet-pencet dulu, kayak itu. Orang tua punya, dia sudah susah, dia agak keras memanjang pipih, sehingga dia lari jauh. Kalau kamu mau lihat benda yang dekat, misalnya ada benda yang jatuh di sini, agak dekat sama mata, ini lensanya harus dicekungin, harus digemukin gitu loh. Nah, digemukkan. Maka lensa kita bisa gemuk, kurus. Makanya kalau misalnya kalian kalau nggak mau rusak mata, disuruh main HP ya ada, istirahat sebentar, lihat yang jauh. Lihat jauh, benda fokusnya jauh, yang tanaman-tanaman itu, artinya lensa kita gini. Nah, lensa kita gini. Terus lihat yang jauh, gitu. Jangan sampai nanti bentuk lensa kita gini terus jadi kaku. Nah, ini berarti jadinya rabun dekat jadi, atau rabun jauh gitu. Tahu rabun jauh? Kalau misalnya kita mata normal 5 meter, 4 meter oke kan, 10 meter masih jelas. Tapi kalau kita rabun jauh, kita kabur kan. Setelah pakai kacamata baru jelas. Bukan lihat matahari ya. Ya. Pak, saya rabun jauh, dibawa keluar. Itu yang jawab matahari. Oke. Nah, masih nampak kan? Masih, berarti nggak ada rabun jauh. Bukan gitu caranya. Oke. Nah, kalau kamu sering melihat benda yang dekat, berarti matamu gini. Kalau kamu nggak lihat, ini lama-lama dia akan jadi kaku gitu. Kaku. Artinya dia tidak bisa lagi berubah menjadi begini gitu. Nah. Saat begini, artinya fokusnya itu gimana Pak? Kalau saat gini Pak? Kalau saya gambar besar, kalau dia gini, karena bola mata kita ini sudah ada titiknya gitu. Sudah ada sini. Saat kamu lihat dekat, gitu ya. Benda dekat di sini gitu. Kamu diusahakan, misalnya kamu sering lihat yang dekat-dekat ya, ini diusahakan jatuhnya tuh di sini gitu. Di sini jatuhnya di sini, bayangan. Sering melihat nanti kaku, terus nanti lihat benda jauh dan nggak bisa lagi gitu, karena dia nggak mau manjang. Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, dia tidak mau memanjang, fokusnya nanti jatuh bendanya ini, jatuhnya di sini nanti, nggak ke sini. Yang di depan ini namanya rabun jauh. Nah, kita lihat lah. Oke, kita coba cek. Oke, kita lihat di sini cermin cekungnya. Kalau ada benda seperti ini di depan fokus ya, jadi dekat sekali. Kita pakai rumus yang pertama. Ini angkatnya. Oke. Yang kedua, kita nggak bisa buat F. Ini nggak bisa nih karena dia di belakangnya. Nggak bisa saya bikin yang kedua. Maksudnya ini, saya baru bisa bikin yang kedua kalau bendanya di sini. Apa? Kalau ini kan dia ke F gitu kan, baru bisa gitu, kan ya?
Kalau di depan gimana bikin? Nggak bisa tadi bikin. Nggak bisa. Ini cahayanya kan datang dari ini kan, ya di atasnya. Jadi saya harus bikin dari mana nih Pak kalau gitu? Nah, saya bikin yang dari sini nih, yang R. R tuh bendanya. Jadi nanti, Pak bayangannya gimana nih Pak? Bayangan baru terjadi kalau ada titik potong. Nah, di sini titik potong. Jadi bendamu akan jadi di sini. Kalau ada sendok, sayang saya ada sendok di sini. Saya kan ada simpan sendok. Kok hilang ya? Karena kemarin saya mau makan di sini. Kalau kamu ada sendok gitu ya, ada sendok. Terus kamu coba ini permen gitu, kamu dekatkan sendok. Kamu masih bisa lihat sendoknya ini dan apa permenmu besar kalau dekat. Jadi kalau kamu tarik jauh, kamu sudah nggak bisa dapat dia lagi. Nggak ada lagi. Nggak terlihat. Nggak terlihat. Kalau kamu agak dekat, dia bisa. Ininya jadi gede, ya, seperti itu. Artinya apa? Kamu sudah letakkan fokusnya di sini, gitu ya. Kamu letak depan, kamu akan nampak permennya ini di dalam sendokmu. Seperti ini. Ini namanya di belakang ini. Kalau cermin di belakang kita artinya semu kan? Kayak misalnya ada cermin datar. Kita ada situ kan? Di belakang cermin kan? Kita ngomong semu kan? Nggak asli. Jadi ini semu nggak begitu besar. Kalau ini baik. Bagaimana dengan ini Pak? Cek, apa yang terjadi di sini? Ini jaraknya sama ya. Saya kira-kira gini lah. Kalau benda yang ada di sini, gimana Pak cara membuat bayangannya? Ya. Ke sini. Satu lagi karena nggak bisa ke, saya nggak bisa ke sini. Nah, ini nanti akan ada di sini nanti. Jadi, nanti bayangannya akan ada di sini. Bayangannya besar. Kalau lensa beda. Lensa kalau yang di depan, di belakang dia itu nyata. Di sebelah sini semu. Pak, artinya apa? Karena kan bingung gitu. Ini artinya kalau ini mata saya, ini adalah loop. Tahu loop kan? Tahu loop ya? Mana buku saya ya? Nah, ini. Nah, ini loop. Ini lensa yang kita ngomong seperti ini. Jadi kalau kamu mau lihat benda besar, kamu harus letak tulisan sini, di sini. Nah, kamu akan nampak ini besar. Dan sebetulnya bendanya kecil. Tadi di sini saya lihat gini jadi besar. Besar itu seolah sebesar ini. Gitu. Jadi kalau kamu lihat, coba, nih. Kamu mau lihat tulisan yang kecil gini ya, misal kecil gini, mana? Yang ini. Coba kamu kasih lah. Paling besar di mana? Gitu ya. Nah, sebetulnya kan bendanya kecil ya. Kalau kamu orang luar lihat, ini sini coba kamu boleh hadap. Kamu kesini, kamu berdiri deh. Nah, kamu nyamping, lihatnya ke sana, ada. Kamu sampai lihat dah. Oke? Nah, sebetulnya benda itu masih kecil gini, ngerti nggak? Tapi oleh dia, bendanya lihatnya segini, ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, ini dia. Terus benda ini nggak bisa saya tangkap. Tangkap apa maksudnya? Saya nggak bisa. Oke.
Saya nggak bisa tangkap dengan ini gitu. Saya nggak bisa tangkap dengan ini. Hanya bisa maya. Maya artinya hanya bisa dengan mata. Ngerti? Bisa gini lihat, oke ini paling besar ini. Padahal ini kecil ya. Berarti bendanya kelihatannya besar. Itu maksudnya gini, mata kita di sini. Oke? Nah, bagaimana kalau bendanya di sini? Ini teorinya sudah mau sampai sini nih. Oke? Kalau bendanya di sini, saya pakai lurus aja ya. Kalau bendanya di sini, apa yang terjadi? Kita lihat. Sini pasti gini ya, karena dia bisa ke sini, betul kan? Nanti jadinya diturunkan dulu, betul ya? Nah, disinilah yang kita ngomong bendanya akan jadi gini. Kalau di sini kamu lihat, sini agak pendek, sini panjang, sini besar, sini kecil, berarti sesuai dengan ini. Oke. Berarti pasti bendanya terletak di antara fokus dan. Pak, bagaimana kalau bendanya di belakang situ? Pak? Yuk kita cek. Kalau bendanya sangat jauh, misalnya kamu bawa keluar, nanti ya. Kamu gini kan? Ya, terus ini saya tangkap. Ini artinya ini bisa ditangkap ya. Ini artinya bisa ditangkap. Jadi kalau ada benda, saya bisa tangkap nih ada muncul benda di sini. Oke, akan ada muncul gitu di sini. Nanti lah. Oke, saya mau coba yang ini. Kalau bendanya jauh gimana nih Pak? Oke, cek. Oke, satu lagi. Lurus gitu ya, lihat udah. Enggak apa-apa lah ya. Sampai sini lah ya. Terus saya gini kan. Nampak ya? Oke. Jadi kalau yang tadi bendanya besar, kalau jauh banget ini jadi kecil. Jadi kecil. Jadi ini cocok dengan yang ini. Kalau kita apa? Ini sini nyata. Kalau nyata apa? Bisa ditangkap kalau ini. Lihat. Kemarin kita pernah sampai keluar, terus lihat yang depan sini bisa tangkap, betul kan? Tak pernah ini. Tak pernah. Kan ya? Kalian berdua. Gambar yang ketiga ya. Dulu. Franky sama yang butuh pendidikan tuh keluar, sama Budi keluar. Ini ada pohon, ada waktu ini.
coba bagaimana? Coba ya. Coba ya. Dan ini kan sangat jauh ya dari ini. Ini namanya ini nyata akan jadi. Nah, ya, 3 orang depan. Ini apa? Ini kan ada letak. Berbeda ada ini apa? Coba kamu lihat, ini dia kembali dia kalau tunggu, ini ada warna, ada motor lewat di atasnya. Nah, ada apa? Ya. Warnanya di atas. Ya, ini warnanya di atas. Warnanya. Coba ya, boleh mobil lewat. Nah, saya yang ini. Jadi, Pak, ini gunanya apa, Pak? Wah, ini gunanya luar biasa. Kalau saya ada 2 biji, Pak, nyata sini, tahu ya, berarti sini kita tadi di sini ya. Nyata sini itu bisa saya anggapnya suatu benda lagi. Suatu benda lagi, ngerti ya? Gimana? Kalau saya, ini kan saya ngomong bisa ditangkap oleh layar. Oke? Berarti ini, kalau saya tahu, berarti sini ada benda ya, berupa bayangan nyata. Nyatanya apa? Kalau di sini saya anggap ini suatu benda, saya pasang lagi sebuah loop yang gede gitu. Saya bisa perbesar begini dengan cara yang seperti ini, ngerti kan? Berarti kan fokusnya masih di sini dong. Nanti gambarnya akan jadi gimana? Pikiran. Gambarnya tentu, tolong ya. Saya pindahkan ini ya. Yang bayangan tadi kan terbalik sini yang kecil. Oke, betul ya? Tadi. Terus aku pasang sebuah loop yang gede gitu. Dimana F-nya itu di sini gitu. F-nya di sini. Dan terjadi kan ini pasti gini ya, bayangannya gini. Gitu. Terus ke sini ya enggak? Gitu ya? Betul? Terus satu lagi yang menuju ke sini. Oke, berarti ini akan diperpanjang. Terus ketemu di sini, ini masuk gede banget, betul nggak? Oke, saya kan tak habis nih. Oke, kalau ini kan di atas ya, atau aku balikannya aja deh, jadi gini, boleh nggak? Oke, kembalikan bayangan sini ya. Oke, saya bikin gini. Oke, saya anggap ini loopnya gini. Pasti kalau bayangannya, pasti sinarnya gini kan, kita ambil. Terus ini F-nya saya anggap, atau F-nya saya anggap di sini. F-nya di sini, dan di sini. Berarti tentu kalau ada sinar datang lagi, nanti ini bisa jadi begini. Terus ini lewat sini, oke, beginilah. Nah, nanti ya. Kalau saya punya mata di sini melihat, berarti saya akan lihat benda yang tadi saya diperbesar kan, terbalik. Nanti diperbesar, diterbalik.
Jadi saya bisa cara kerja mikroskop gitu. Kalau mikroskop kan nggak peduli kan lu terbalik tidak. Yang penting saya lihat bendanya besar. Siapa peduli kan? Ya kan? Kumannya apa terbalik lagi ya? Kan tidak peduli kan? Nah itu cara kerja mikroskop. Ngerti ya? Nah, kalau yang bentuk 2 gimana Pak? Yang bentuk 2. Nah ini tambah besar loh Pak. Tambah besar. Oke. Ya, itulah gunanya uang 1.000. Itulah uang 1.000. Ini biar lebih keren, ini saya hidupkan ini. Saya minta lo pegang HP saya, ini, terus sinari dia ini, biar ada sinar terang. Kamu yang pegang uangnya. Ah, boleh lah. Oke. Udah ya, biar dia nampak uangnya. Oh begini, gini, gitu. Oke ya. Kamu nggak sini aja ya. Tolong lihat yang di sini. Kalau mau lihat udah sini nih. Matikan. Coba dia. Oh gini aja. Nah, agak dekat biar dia ini. Nampak mau saya? Ini yang kecil kan? Kalau mau besar berarti yang ini. Nah ini lah. Dia kurang ini. Kalau mau besar berarti yang gini gitu. Nampak nggak sih uangnya? Yang cepat cengungnya lebih besar itu kan? Nampak nggak sih? Nampak? Nampak ya? Ya, nah kalau yang kecil punya ya kalau jauh punya gini, yang tadi. Nah ini yang kecil, kan ya? Nah ini yang ketiga. Kalau yang mau besar ini berarti bendanya tuh harus fokus antara F dan ini kan ada fokusnya nih. Mungkin fokusnya di sini. Nah, di sini. Jadi benda saya harus di sini gitu kan ya. Kalau di sini fokusnya, ini R-nya untuk dapatkan yang gambar yang besar kan ini di sini. Nah harus cepat cengnya dulu yang bisa diberikan. Nah, ini dia gede kan? Cepat cengnya itu gede tuh. Nah, oke ya. Jadi ini bisa dapat yang besar gitu. Nah, jadi penggunaannya tahu ini nanti kalian bikinlah yang namanya teleskop bumi, bikin pabrik buat teropong, ya tinggal beli ininya saja, gue bisa bikin teropong, ya, membuat produk mainan anak-anak, ngerti ya? Selama ini kan produk anak-anak kan dari Cina. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lu ngerti ini di Cina kan murah. Kamu bisa bikin mainan teropong anak-anak gitu. Harganya mungkin kamu bisa jual 20.000, ya kan? Lumayan. Kalau dulu yang menguasai teknologi ini hanya Barat, termasuk bikin mikroskop dan lainnya. Sekarang Cina sudah ada. Nah, kita lihat ini. Berarti benda ini, nah berarti gambar kita ini. Ada ya? Oke, ini balik saya ngomong nyata. Terbalik diperbesar. Nyata terbalik diperbesar. Berarti jawabannya mesti itu. Nyata, ya karena di sini. Enggak, bukan. Dia nggak tegak. Dia terbalik. Hanya terbalik loh. Terbalik. Nah, nggak ada di situ dia. Mana tegak, mimpil. Nyata terbalik lebih besar harusnya. Karena ininya udah lebih besar jadi pasti lebih besar. Ini terjadinya begitu. Nggak boleh sembarangan. Maya terbalik lebih kecil. Maya ini nggak maya. Jadi ini fakta gini kan. Oke. Hati-hati soalnya.
Kalau benda digeser 10 cm. Nah, itu dia. Kalau di gambar gini, ini kan awalnya ya. Berarti ini gini. Nah, inilah kita butuh rumusnya. Seper F sama dengan seper objek tambah seper bayangan. Itu dia. Kita kalau gini dengan rumus ini kita bisa mencari fokusnya. Nanti ya. Karena nanti fokus ini saya bisa menentukan bayangannya nanti. Ngerti? Oke. Objeknya berapa? Seper 20 cm. Karena ini perbandingan boleh pakai senti, nggak usah pakai meter ya. Bendanya berapa? 15. Oke. Jadi kalau kita hitung ini berapa? Boleh pakai 60, 30 ya? 60 ya? 60? Ya, 60 ya? KPK-nya 60, benar? Ini 3, ini 4. Berarti ini F-nya adalah 60 bagi 7. Berapa tuh? 9 cm. Ya. Nggak apa-apa. Nah, anggaplah 9 cm aja lah ya. Dia kan 8, lebih tinggi dari 5 ya. Hah? Saya nggak tahu. Berapa itu? 60 bagi 7, 8 kali 5, 6. Berapa itu? 40, 7. Iyalah, sekarang 9 aja lah ya. 6 lebih lah ya. Sangat 9 lah, nggak apa-apa. Oke ya. Berarti fokus saya ada di 9 cm. Kita tahu bahwa fokus kita ada di 9 cm. Kalau gitu R-nya tentu berapa? R-nya 18. Betul nggak? Betul ya? Oke? Ngerti kan? Jadi cara mencari fokusnya kita, jika benda geser 10 ke menjauh dari lensa, berarti bayangan akan jadi mana? Bayangan akan ada di mana? Geser 10, berarti akan di berapa? 25 ya? Berarti sini 25. Geser 10 kan? Berarti dia ada yang jauh, benda jauh. Nanti. Oke ya? Nah, benda jauh berarti yang gambar ketiga, benar nggak? Nanti kan? Yang kita lihat benda. Karena bendanya lebih dari R. Berarti bayangannya pasti bentuknya yang gini punya. Saya gambarin aja deh. Yang kecil-kecil aja, nggak apa-apa. Nah, berarti dia bendanya pasti di sini punya. Kalau benda sini pasti dia lebih kecil. Nah, jadi nanti bendanya sini. Ini bendanya. Karena dia apa? Sini 18 kan? Dia di sini berapa? 25 kan? Berarti sudah lebih dia. Sini 9. Kan ya? Kalau gitu berarti banyak bayangan yang benar Pak. Tadi nyata terbalik diperkecil dan kecil. Karena dia ngomong benda digeser 10 cm jauh. Sudah? Sudah? Karena benda dianggap menjauh 10 cm, berarti udah lewat dari R-nya. Udah ya? Oke? Jadi kalau udah diketahui bendanya, bayangannya, F-nya bisa dari. Entah apa Pak, biar saya tahu ini bendanya letak di mana gitu. Kalau enggak saya nggak tahu nih. Di sini kan, di sini. Kalau bendanya maju 10 cm, berarti kalau dia maju gitu ya, kalau dia maju berarti kurang 10 5 cm berarti kan. Berarti bendanya akan jadi sini. Nah, kalau di sini berarti gambarnya ini kan. Kayak ini, yang nomor 1 ini. Karena F-nya di sini, bendanya di sini, betul kan? Ya, begini turun ke F, turun yang R-nya. Nanti ketemunya di sini. Pak, kalau ini sifatnya apa Pak? Nah, sifatnya bukan di sini. Kalau ini nyata ya, enggak kita lihat. Ini kalau kita lihat tuh yang tadi yang saya praktekkan ke Malaysia. Lihat tulisan spidol. Yang tulisan spidol. Artinya berarti ini bisa lihat dengan mata, berarti mayat atau semu. Oke, kalau dia lebih dekat ke sini, berarti akan jadi
maya atau semut tegak diperbesar. Karena memang gambarnya tegak. Ya, tegak kan? Ya. Kalau ini kan kepalanya jadi gini ya. Kita kan awal kepalanya berarti sini dong, ya kan? Udah? Ini kalau lensa cuma gitu aja maksudnya. Mirip dengan cermin juga sih. Oke, lanjut. Kalau di SMA, kamu mau lolos jadi orang yang hebat ya, saing gitu ya. Jadi kamu harus kuasai yang fisika, benar-benar kuasai. Fisika itu susah. Karena dia nggak kayak SMP aja, sekali bahas ini bisa. Enggak, SMA sulit. Makanya banyak yang nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Nih, Vanessa baru cuma mau SMA susah nggak sanggup. Dia udah lulus mata. Merasakan kesedihan. Gimana sama di SMA? Budi langsung sesak napas Budi ya. Nah, seperti ini apa namanya, maskernya pakai sesak napas nih kayaknya. Susah ya rasanya. Ini tadi saya baca yang kelas 3 SMA, aduh benar mengulang untuk anak-anak SMA. Kalau nggak diulang tuh nggak mungkin bisa. Jadi harus 3 tahun kamu belajar, baru bisa kamu kuasai. Jadi kalau, tapi kan di SMA saya ngomong, lu kelas 10 belajar yang kelas 10 dan 11. Kelas 11 baru belajar yang 10 dan 11. Kelas 12 belajar yang 11, 10 dan 12. Berarti yang kelas 12 cuma berulang 2 kali kan. Tapi kalau misalnya sehat walafiat, saya nggak apa-apa, 1 tahun kita terulang 2 kali. Jadi kita terulang 4 kali. 4 kali itulah yang bisa membuat kali. Tapi kalau yang kelas 12 bagus. Yang kelas 11 kali, kelas 11 IPA, kimia biasa terulang 8 kali kan ya. 6 kali lah ya. 6 kali. Baru bisa kamu bisa ya juara PSN lah. Aku tuh lolos udah gitu. Minimal mandiri. Oke, ekscelensi sekarang. Nah, ini ada sebuah, saya rasa kalian di SMP pun nggak pernah lihat yang ini. Ini kayak apa nih? Sedih ya? Merasakan. Apalagi SMA. Ini kita ada sama kali. Yang belajar ini nggak ada, langsung hilang. Padahal di kuliah kamu diwajibkan semester 1. Kecuali kamu masuk ekonomi ya, ataupun hukum. Nah, kalau kedokteran, teknik industri, semua ya. Itu masih belajar semester 1 sampai 2, masih belajar IPA SMA, kimia SMA, biologi SMA, matematika SMA. Ya kalau kamu nggak bisa, berarti IP kamu hancur lah. Dan itulah yang, kalau di ITB ya, itulah yang nilai diambil untuk kamu pilih jurusan. Kayak kakaknya Ferry, dia kan S1, maaf ya, bukan saya menjelekkan, saya ngomong aslinya saja. Dia cukup sombong, ya, keras orangnya, keras banget, nggak mau diprotasinya gitu, nggak mau ngakui bahwa kita ini masih kurang gitu. Jadi dia ikut UTBK itu kalau lolosnya di mandiri saja. Ya lolos mandiri, pas kuliah dia ngejar pelajarannya SMA, les. Dia pinginnya itu adalah jurusan teknik mesin di Dirgantara. Tapi ya, dia kan kaya, kamu bisa dikerja luar negeri cepet tuh. Kamu misalnya pelatihan lagi, masih di Dubai lah, pelatihan di Jerman, kamu bisa kerja di bandara internasional yang servis ini. Dan kerjanya agak santai, gajinya tinggi. Bulan pertama, kamu fresh graduated ya, S2 ya, bidang spesialis itu sekali dipatok tuh 20.000 per bulan. Makanya orang pingin banyak. Ya tapi karena kimia, fisika, biologi, matematika nggak bagus, ya nggak bisa dipilih. Akhirnya larinya ke teknik mesin biasa. Kalau saya lihat dia pinginnya di gini loh. ITB kalau kamu pingin fisika, kamu tuh masuk dulu ke semester 1 semester 2, kamu seolah tuh masuk ke teknik industri seolah gitu. Selepas 1, 2 kamu baru pilih gitu.
Oke, kamu bisa nggak dapat fisika, jurusan fisika? Kamu dapat nggak apa saya nggak tahu nih si Chandra ngomong jurusan apa lagi? Ada 3 atau 4 jurusan. Satu lagi ke teknik yang industrinya. Kalau yang paling rendah, berarti kamu masuk teknik industri. Kalau nilai semester 1 dan 2 kamu di jurusan yang kamu pilih itu tidak mencukupi. Calon juga takut lah, nggak tahu bisa dapat fisika nggak. Ya karena nilainya bagus, ya udah masuk udah berhasil. Jadi kakaknya Ferry gagal, jadi dia teknik mesin. Kalau cewek teknik mesin kan susah, ada ya. Beda dengan Digantara, dia bisa jadi manajer, bisa untuk jadi supervisor gitu kan. Nah, jadi karena Digantara itu cewek itu lebih hati kerjanya. Ya, gagal, ya itu saya ngomong, karena ilmu SMA-nya tidak mencukupi. Ya mau lolos satu bidangnya semangati gitu, apalagi mau pilih jurusan Digantara. Ya, mau lolos kuliahnya setengah mati gitu, fisika nggak ngerti. Saya tes dia juga, ya lumayan lah ya. Dan ini pun saya sudah dapat indikasi, Ferry minta izin nih Ferry, mau bantu papanya cuci AC. Saya sih tidak nyalakan ya, saya intinya adalah sebagai orang tua kita harus utamakan pendidikan anak. Kalau si Charlios, saya gara-gara saya dia tidak les bahasa Inggris, nah itu saya nggak mau. Karena tugas mereka adalah belajar. Kita nggak bisa memberikan anak kita memilih gitu. Misalnya, udahlah kamu kan kurang mau belajar ya, udahlah kamu ikut papamu lah kerja. Nggak boleh, tetap harus diberikan kesempatan dia untuk belajar. Sampai usia tertentu baru dia pilih gitu. Kan gitu. Emang boleh misalnya seorang mama kamu punya ASI, terus kamu merasa ini, terus kamu ngomong nggak usah ASI lah, anak saya kasih susu bubuk aja deh. Nggak boleh sebenarnya. Kalau kamu bisa sehat, badanmu memang ada ASI, kamu berikan anakmu makan ASI. Minum ASI gitu lah ya, bukan makan. Jadi nggak boleh, kalau susu bubuk aja nggak boleh gitu, serius. Misalnya intinya gini lah, di mana tempatmu, di mana usiamu, nah itulah yang harus kamu kerjakan, kamu kerjakan. Jangan memilih dulu. Misalnya kalau kamu di SMA, baru kelas 10, baru kelas 10 gitu, ya nggak usah milih gitu. Saya mau kelar itu jurusan mana? Tetap aja belajar sampai SMA, mungkin sampai kelas 11 atau 12 baru kamu bisa memilih gitu. Belajar dulu semua, kira-kira yang kamu seneng ini apa. Tapi kalau orang hebat, maaf ya, misalnya Nicola, si Charlios lah, si Mikio lah, si Matthew lah gitu ya, mereka sebenarnya memilih itu bebas, cuma mereka takut gitu. Kayak Charles yang ke ITS, itu beda jauh ITS. Makanya saya ngomong kalian kalau mau kuliah ke tiga tempat ini, UI, UGM gitu. ITS itu kuliahnya kayak santai. Jadi mereka agak kecil malu. Si Charles gitu. ITB, mantap. Kalau kamu mau teknik ya, ITB. Itu kalau misalnya Audi punya teknik Digantara, saya mau bagus. Itu yang paling gengsi, paling tinggi di Indonesia. Bukan dokter ya, dokter enggak, Digantara. Dokter kamu ada uang boleh. Apa? Lu nggak usah ke UI, ke Atmajaya aja kan, atau UPH, benar? Punya uang 300 juta, 400 juta, ya kesal aja dong pasti jadi dokter. Udah selesai. Tapi kalau Digantara ITB, belum, lu punya uang belum bisa masuk. Kamu mau suap, kena tangkap nanti itu. Ya, udah ke Lampung, udah mana yang Sulawesi, udah banyak yang kena tangkap. Itu betul-betul tempat orang-orang yang terpilih. Jadi kalau di ITB hanya dia menggunakan slogan, selamat datang, ya kan, putra putri terbaik Indonesia. Hanya dia yang berani. Di UI nggak ngomong, UGM nggak ngomong. Karena ITB memang gitu. Yang bisa ke sana berarti bukan orang sembarangan. Mungkin keturunan genderuwo, kuntilanak, bukan orang sembarangan kan. Oke, lihat ini. Ini sebenarnya gampang. Karena nggak belajar mungkin akan jadi satu masalah. Itu sebabnya kita belajar yang namanya gelombang ya. Itu sebabnya kita ngajarin tentang gelombang. Kita ngomong tentang gelombang. Saya gambarkan gini aja. Katanya sebuah krakatau digetarkan di transformasi harmonis sedikit. Ketika mencapai ketinggian 10 cm, terdengar suara gemuruh sangat keras.
Oke. Ketika jadi ini garpu tala bergetar, ya, bergetar. Didekatkan ke mulutnya ini, ada satu tabung, terus diisi air. Jadi airnya pelan-pelan naik nih, airnya ini pelan-pelan naik. Naik, gitu ya, naik. Sampai ngisi ini gitu. Ketika air mencapai ketinggian 10 cm, ketinggian air, berarti sini sampai 10 cm. Oke, berarti ruang, oke, sampai sini 10 cm. 10 cm di sini. Nah, terdengar suara berputar membesar. Mengapa dia membesar? Ada pertanyaan gitu. Karena tabung bergetar. Seolah-olah ada dua orang yang sedang nyanyi. Anggaplah ini garpu nyanyi. Awalnya dia nyanyi sendirian. Setelah isi, kita tahu resonansi. Ikutnya bergetar suatu benda, betul kan? Itu namanya resonansi. Ikut bergetarnya suatu benda dengan benda yang sudah bergetar tadi, itu resonansi. Oke? Nah, mengapa tambah besar? Karena pada saat ketinggian ini ternyata tabung itu ikut bergetar. Bergetar. Nah, ini yang menarik. Karena di SMP dia tidak menjelaskan lebih ini. Nah, ikut bergetar berarti ada gelombang sini sama gelombang ini sama. Jadi pertama yang ini bergetar dia akan terbentuk ini. Pak, apa sih Pak? Maksudnya Pak? Oke. Saya gambarkan begini saja. Saya hapus, ini separuhnya. Saya anggap ini tabungnya. Ini tabungnya. Itu. Saya nggak akan ngomong airnya lagi ya. Oke. Karena gelombang bentuknya seperti ini. Oke. Gelombang bentuknya seperti ini. Kelas yang pertama, saya anggap ini kelas yang pertama. Jadi sebetulnya kurang begitu cocok ya. Oke. Itu karena ada seperti ini gelombangnya. Jadi ini seperempat gelombang. Oke? Pas gelombangnya sampai di sini, dia mantul balik lagi ini. Sehingga bentuk gelombangnya seperti itu. Dia mantul. Setelah mantul, membuat dia ada energi ya, membuat dinding-dinding ini bergetar. Nah, berarti di sini adalah 1/4 panjang gelombang, betul ya? Ada ya? Oke, ini kan berarti 1/4. Berarti ini 1/4 panjang gelombang, betul kan? 1/4 kan? Kalau satu gelombang tadi kan ini setengah, ini 1, betul kan? Oke? Soalnya kalau enggak, harus dianggap yang pertama kali lah. Karena yang kedua kali ada gelombang yang kedua selanjutnya nanti 3/4. Ditanya, berdasarkan peristiwa tadi bisa diketahui panjang gelombangnya. Oke. Berarti ini 1/4 panjang gelombang, berapa ini sisanya? 20 cm ya? Ini 20 cm kan total 30, ini 10 katanya naik. Berarti ini 20 cm. Berarti panjang gelombangnya itu 80 cm, betul nggak? Ngerti ya? Oke? Jadi panjang gelombangnya 80 cm. Ini diagram pertama, sebenarnya ada yang kedua sih. Kalau ini misalnya ya, ini karena soalnya dia cuma ngomong. Ini biasa lah ya, kan ini guru SMP-nya tidak mengerti, hanya bikin soal. Dia harusnya begini dia. Saya isi air penuh, harusnya begini ya. Ini saya kasih keran.
Ini saya buka kerannya, ini airnya keluar gitu. Ini saya isi dulu penuh gitu loh, ada ya. Terus saya buka keran, airnya pelan-pelan turun. Nah, turun sampai yang pertama, garpu tala ini berbunyi lebih kencang, berarti ada resonansi, berarti ada suara kedua, suara dari tabung. Dia ikut bergetar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke? Sudah ya? Nah, kalau saya lanjutkan lagi, turun lagi. Tadi ada yang kedua kali, tapi bunyinya lebih agak kurang dari ini, kerasnya agak kurang. Kalau tadi sama sini mungkin oke ya. Nah, dia bisa aja terjadi sini yang kedua kali. Yang kedua kali bentuknya begini. Kalau tadi bentuknya begini, seperempat, nanti dia harus bentuk, intinya dia sini harus setengah, jadi dia harus terbentuk begini lagi. Jadi bentuknya nanti begini. Oke. Ini suara kedua. Nah, kalau salah satu saja, misalnya diketahui suara keduanya misalnya sekian senti gitu ya. Kamu ukur tabungnya, ini berapa senti? Berarti ini 3/4, ini kan? Ini 3/4 gelombang. Betul? Bisa lihat nggak sih? Nah, kalau saya pakai ini tengah, berarti kamu lihat gini 3/4 ya gelombangnya? Oke? 3/4. Artinya kamu ukur sininya. Ini adalah nada atas kedua. Tadi nada atas itu nada dasar, sorry. Yang ini nada dasar frekuensi. Ini nada atas pertama. Nah, kalau misalnya ini panjangnya 40 cm misalnya. Ya udah, ini adalah 40 cm. Tabungnya panjang 40 cm. Berarti ininya tentu 30 cm dong, ya. Panjang apa? Panjang kalau penuh satu gelombang, ya enggak? Pak, kalau yang keempat gimana Pak? Yang kedua gimana Pak? Lanjut, mungkin gini lagi. Kalau lanjut nanti gini lagi ya. Oke. Jadi nanti SMA ada. Oke ya, jadi ini harusnya dianggap sebagai nada dasar pertama kali dia ikut berbunyi. Nggak boleh yang mau isi. Bisa aja dari yang kedua, ketiga, keempat ya mas. Kecuali kalau isi dia sampai full juga nggak ada suara, berarti betul itu nada pertama. Tapi kalau misalnya kita isi ini bunyi ada, tapi sampai isi sampai 20 cm ada lagi bunyi lebih kencang. Maka bukan gini dong, berarti bunyi yang tadi yang paling kencang itu. Kalau isi yang paling kencang, isi lagi nggak ada bunyi. Berarti kita harus ambil yang paling kencang tadi. Makanya ini soalnya salah semua. Ya. Pak, ini belajar untuk apa sih Pak? Nah, aduh banyak deh. Ini hanya konsep dasar untuk menghitung energi. Kayak misalnya selama ini kita cuma dengarnya apa? Kita punya suara. Kamu ngerti ini, kamu bisa menghasilkan energi suara. Kamu ngerti nggak? Selama ini kita tahu kan, energi tidak bisa dihilangkan, tak bisa dibuat, hanya bisa berubah bentuk. Salah satunya berubah dari panas, berubah dari suara, itu kan? Coba kamu bisa membuat suatu benda pendeteksi suara, dimana kalau misalnya di jalan kan rame kan, bising kan, motor segala macam gitu ya. Selain ada angin, mobil lewat, ada angin kan? Nah, kamu bisa ambil anginnya untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Lo ngerti nggak? Suara, kalau kamu bisa membuat alat, ini sudah ada, Cina sudah ada bikin. Oke. Alat pendeteksi tipis aja, kecil aja, dia bisa menyerap suara, menghasilkan energi. Dan kalau misalnya kamu bisa buat lebih canggih lagi, ternyata alat kamu ini bisa menyerap energi suara dengan lebih optimal. Bisa jadi kamu bisa jadi tempat pengisian powerbank lah segala macam. Bukan hanya dari angin. Jadi kalau misalnya bisa dari angin lumayan kan, kamu bikin yang turbin kecil, ya kan? Bisa misalnya pas kamu ingin isi HP-mu, kamu bikin yang kecil ya, bawa keluar. Kalau misalnya tempat kalian sekolahkan banyak angin, langsung isi HP. Kan ya? Lumayan kan? Atau kamu bikin topi yang sini aja yang bisa, yang ada baterai kecil, dia akan nyimpan ininya di baterainya bisa untuk ngecas. Ini segala macam kan bisa dijadikan produk.
Ini nggak sih kamu? Jadi belajar begini bukan omong kosong. Itulah hebatnya Cina. Dia bikin produk kecil dijual ke kita, betul nggak? Kamu lihat ini, produknya aneh-aneh semua kan? Itulah. Jadi kalau kalian bisa bikin seperti itu, kamu tinggal bikin ke Cina aja, suruh dia bikin, kan? Dipatenkan di sana biar tidak ditiru gitu. Patennya di sana ya. Kalau kamu paten di internasional, Cina masa bodoh dengan peraturan internasional, ngerti nggak? Wah, saya udah paten di internasional, terus ditiru sama orang Cina. Cina ngomong, aku tak peduli lah lu, mau perang saya juga boleh. Tapi kalau kamu paten di tempat dia, nah aman, pinter kan? Ada orang yang tiru produkmu di Cina, nah kamu bisa lawan hukum. Tapi kalau kamu patennya paten internasional, Cina biasa. Pesawat Amerika jadi tiru dia. Bukan tiru loh, dia minta orang mata-matanya di Amerika curi yang namanya pesawat yang kayak bed itu loh. Yang bentuknya gini tuh. Yang gini bentuknya itu. Ini ya. Bom B21. Dicuri sama Cina. Gila. Dia suruh mata-mata yang orang itu kan mau uang kan orang kan. Tuh orangnya dia kasih informasi ke ini, kasih ini kopiannya gitu. Tuh orangnya hilang. Saya rasa pasti hilang. Kalau saya sih dapat ini mata-mata berubah wujud aja ke Korea ya, operasi plastik. Jadi ladyboy di Thailand.